Sekarang Betul. drama itu terus berlanjut Dan makin cepat ininya. dan cepat. Ada yang ya ternyata walaupun malu-malu dulu ya, yang dulu ya nyatanya calon wakil presiden yang terpilih adalah anaknya Pak Jokowi. Berarti apa? Berarti betul-betul Pak Jokowi menyiapkan dinastinya atau menyiapkan keluarganya untuk nanti melanjutkan kekuasaan di era selanjutnya, minimal jadi wapres. Bahwa menggunakan data pribadi milik orang lain secara melanggar hukum. Disebut melanggar hukum itu kalau tidak minta izin, karena semua penggunaan data pribadi milik orang lain itu harus konsen, harus. Bagi kita kan menilai bahwa ternyata hukum pun walaupun dilanggar ya, itu bisa saja tidak diproses kalau itu terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. Ini perlu ada semacam kedewasaan bagi kita, jangan sampai hal seperti ini itu terus berlanjut. Artinya kesempatan orang, keadilan demokrasi, keadilan politik, bahwa semua orang bisa menjadi pemimpin itu tetap harus dipertahankan. Jangan malah seolah-olah nepotisme itu dianggap sah, dianggap layak atas nama untuk Indonesia emas, maka nepotisme harus dilakukan, didukung. Semua elit itu boleh dikatakan dia bisa berperilaku politik aneh itu kan gara-gara dipanggil, kalau nggak dipanggil KPK, dipanggil kejaksaan atau dipanggil kepolisian gitu. Sehingga ya kasusnya Pak Erlangga kan juga hampir sama seperti itu. Yang lain juga hampir sama seperti itu. Pada diem semua. Itu yang sebenarnya terjadi di era sekarang, yang repressive state apparatus itu RSA, istilahnya si Althusser ya, Louis Althusser. Ya, selamat datang Prof. Henry di podcast Petisi Brawijaya ini ya. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Petisi Brawijaya. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan kali ini bisa memberikan pencerahan lah ya. Amin. Terutama untuk melihat situasi saat ini yang begitu cepat berubah. Kadang-kadang kita kalau orang biasa kayak saya kan bingung, ini apa sih? Arahnya kemana sih gitu ya. Ya, jadi saya ingin ini Prof, menggali sedikit nih. Kondisi terakhir ini kan ada reshuffle, ada pergantian ketua Golkar, juga belakangan juga isu-isunya ada beberapa partai terancam juga. Ini baru gejala awal atau memang tujuannya ini ya Prof ya? Ya, saya melihat bahwa tentu saja kalau ini kita kaitkan dengan Presiden Jokowi, karena kan selama ini kan selalu semuanya pusatnya kan Pak Jokowi. Jadi kalau pembangunan Indonesia disebut Indonesia sentris, politik Indonesia itu Jokowi sentris. Oh, Jokowi sentris, ya betul. Itu pusatnya Pak Jokowi. Maka tentu saja ini adalah Pak Jokowi masih melihat apa yang sudah terjadi di Indonesia ini belum mampu untuk membuat dia lega atau membuat dia tenang ya, sehingga masih perlu ada pergantian reshuffle kabinet, bahkan juga perlu ada pergantian yang terkait dengan di dunia partai politik. Walaupun partai politiknya ini bukan punyanya Pak Jokowi kan, tapi kan kita tahu bahwa ada hubungan dengan Pak Jokowi, relasi kekuasaan gitu. Artinya Pak Jokowi masih belum bisa siap 100% untuk kemudian nanti transformasi kepada penggantinya itu dengan kondisi yang sudah ada. Dia masih memiliki beberapa agenda-agenda. Nah, agenda-agenda itu salah satunya harus lewat melalui reshuffle, melalui katakanlah Golkar berubah ketua umumnya dan sebagainya itu. Jadi ini semua tadi kalau saya katakan, kalau kita melihat ini adalah persoalan politiknya Jokowi sentris, ya memang ini ada peran Pak Jokowi yang cukup besar dalam konteks seperti ini, apalagi reshuffle. Iya betul. Reshuffle ini kan jelas menunjukkan bahwa Pak Jokowi masih punya power, masih menunjukkan bahwa dialah yang pemegang kekuasaan walaupun tinggal 2 bulan, kan begitu. Di ujung kekuasaannya tinggal 2 bulan dia masih menggantikan. Nah, tentu saja bisa saja peristiwa ini kita beri makna macam-macam, Pak Sigit. Makna pertama, tentu saja
Sebenarnya kalau menurut saya ya, yang paling utama dari reshuffle kemarin itu adalah pergantian Menkumham. Menkumham ya. Karena apa? Satu, ketika ada perubahan-perubahan kepemimpinan di partai politik, itu Menkumham kan punya peran besar. Siapa yang legal, siapa yang tidak. Dia notaris negara. Dia notaris negara, dia yang menentukan mana yang oleh negara diterima atau tidak. Sehingga perubahan di Golkar itu tentu saja akan terkait dengan Menkumham. Makanya Menkumhamnya harus dipegang oleh mereka yang dekat dengan politiknya Pak Jokowi atau pemerintahan atau penguasa sekarang. Boleh dibilang begitu. Sementara kalau Pak Yasona Lauli kan, mohon maaf, bagaimanapun juga Pak Yasona Lauli itu berasal dari PDIP yang sekarang face to face berhadapan dengan Pak Jokowi. Iya. Itu makanya tidak menguntungkan, maka harus diubah. Tapi kalau hanya mengubah atau mengganti Pak Yasona Lauli, seolah-olah memang ada kepanikan kan begitu. Maka dibalutlah bahwa tidak hanya Pak Yasona, tapi ada menteri-menteri baru yang diambil dari orang-orangnya Gerindra atau orang-orangnya Pak Prabowo. Sehingga secara kasat mata Pak Jokowi ternyata menyiapkan transisi dengan baik, yaitu memberikan kesempatan kepada orang-orang Gerindra untuk belajar di beberapa kementerian. Ada Kementerian Kominfo misalnya, ini ya. Kementerian saya dulu Pak. Ya. Sampai dua ada wamennya dari Gerindra. Ya. Gitu. Itu kan supaya nanti ada persiapan siapa yang jadi menteri. Magang. Gitu ya. Menteri magang. Ya, ada menteri-menteri magang, kepala badan dan sebagainya, ada badan pangan, dan itu kan gizi dan pangan yang baru itu. Yang baru. Itu semuanya kan mempersiapkan transisi kepemerintahan yang baru nanti untuk Pak Prabowo, sehingga seolah-olah bahwa ini reshuffle ini untuk kepentingan Pak Prabowo. Bukan semata-mata untuk mengganti Yasona Lauli yang mempersiapkan perubahan-perubahan politik ke depan. Itu yang kita tangkap. Ini kan masa transisinya tanggal 20 Oktober, jadi hitung-hitung sekitar 40 hari lah ya, kurang lebih ya Prof ya. Ini baru kejadian awal. Kira-kira menjelang mendekati ini pasti ada satu lain lagi gitu dia. Apa kira-kira Prof yang dulu saya bilang begini, bahwa drama-drama yang politik yang muncul itu dulu ketika waktu MK itu ya, saya katakan itu baru seperti puncak gunung es, nanti akan muncul drama-drama yang lain. Saya bilang begitu di suatu acara. Memang betul. Sekarang drama itu terus berlanjut. Dan makin cepat ininya. Dan cepat. Ada yang ya ternyata walaupun malu-malu dulu ya, yang dulu. Ya nyatanya calon wakil presiden yang terpilih adalah anaknya Pak Jokowi. Berarti apa? Berarti betul-betul Pak Jokowi menyiapkan dinastinya atau menyiapkan keluarganya untuk nanti melanjutkan kekuasaan di era selanjutnya. Minimal jadi wapres. Betul. Karena memang nggak mungkin kalau jadi presiden kan jadi wapres. Gitu. Yang kedua, ini ada juga drama berikutnya adalah drama-drama pilkada. Iya betul, pilkada ini. Pilkada ini kan juga drama-drama. Ada drama bahwa tokoh-tokoh yang punya potensi untuk running di 2029 itu dipersulit atau dihentikan kiprahnya di dunia politik lewat dia nggak bisa masuk ke pilkada. Katakanlah Anies. Ya, saya bukan pendukung Anies, tapi saya teman Pak Anies kan. Pak Anies ini apapun yang terjadi dia potensial. Berpotensi untuk. Faktanya begitu ya. Faktanya begitu, dia calon presiden loh. Iya betul. Ya kan, dari nomor 1 dan cukup banyak 24% gitu kan. Bisa jadi nanti ke depan dia bisa lebih dari itu kan bisa. Tapi sekarang dengan adanya pilkada DKI di mana yang maju didukung hampir semua partai kecuali PDIP, itu adalah Ridwan Kamil, dan kemudian PKS juga masuk. Awalnya PKS mau mencalonkan Anies, PKS juga masuk dengan calon wagubnya yaitu Pak Suswono. Maka selesai, habis. Di luar kelompok Kim ini hanya PDIP. PDIP tidak bisa kalau sendirian karena jumlahnya tidak melebihi 20% di DKI. Maka otomatis Anies akan dibawa siapa, akan diusung siapa, karena Nasdem juga sudah masuk, PKS juga sudah masuk, satu-satunya cuman PDIP. Jadi pilkada Jakarta ini selesai sebelum
pencoblosan. Selesai sebelum pencoblosan minimal adalah tidak akan muncul figur Anies menjadi calon gubernur Jakarta. Karena nanti hanya calonnya yang kuat kan, yang didukung hampir semua partai kan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono dari PKS. Nah, tapi kan memang harus melawan pasangan lain. Nah, itu yang kemudian muncul kelompok independen yang calon independen dari parpol yang quote and quote banyak kemudian memunculkan masalah secara administrasi dan juga hukum ya. Oh iya, itu gimana Prof? Itu kan mencatat milik orang lain ya, tapi dia kan istilahnya nggak mengakuin gitu kan. Padahal kan sudah sampai pada katanya penyelidikan, tapi malah justru dihentikan oleh polisi gitu. Sebenarnya kan ini test case untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini bisa diterapkan atau tidak. Ternyata enggak ya? Karena di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini salah satunya pasal 66 ayat 2 itu jelas bahwa menggunakan data pribadi milik orang lain secara melanggar hukum. Disebut melanggar hukum itu kalau tidak minta izin, karena semua penggunaan data pribadi milik orang lain itu harus konsen, harus minta izin. Ada statementnya, ada deklarasinya gitu. Ada bukti hukumnya, ada yang diberi izin. Ada surat ininya ya. Ada suratnya atau secara kalau digital itu ada agree misalnya begitu ya. Jadi harus ada bukti persetujuan. Tanpa itu kemudian dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum dan hanya untuk kepentingan diri atau kepentingan orang lain, itu melanggar pasal 66 ayat 2 dan itu sanksinya 7 tahun. 7 miliar itu kalau dendanya. Nah, harusnya ini pasal ini bisa diterapkan dan ditelusuri siapa yang memanfaatkan. Tapi polisi sudah angkat tangan, enggak, stop katanya. Ya, karena polisinya kan berada di bawah katakanlah itu kan bagian dari penegak hukum yang ada di bawah kekuasaan penguasa. Eksekutif ya, itulah makanya lalu bagi kita kan menilai bahwa ternyata hukum pun walaupun dilanggar ya, itu bisa saja tidak diproses kalau itu terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. Ya, tapi juga berpikir, dia juga nggak menang nanti ya. Begitu ya. Ya, ini bukan persoalan menang tidak menang. Tapi kalau sebuah regulasi aturan pidana ya dari suatu undang-undang itu sudah ada eksis kemudian ditabrak, dilanggar, ini persoalan pidana. Nah, persoalan juga kan calon independen ini juga dari kepolisian. Nah, itulah makanya. Jadi confused gitu. Ya, itulah makanya memang politik kita ini ya boleh dikatakan seolah-olah demokrasi, tapi kenyataannya hanya balutan saja demokrasi. Kalau Prof. Iqbal itu bilang pseudo demokrasi. Memang bisa pseudo demokrasi, tapi juga bisa pseudonya sebenarnya pseudo authoritarianism. Jadi authoritarianism yang seolah-olah demokrasi. Iya, betul. Ini yang menarik ya. Tapi yang tadi pertanyaan nih Prof nih ya. Kan Pilgub Jakarta. Ingat tadinya untuk karpet merah Pangeran nih, karena sudah keluar PMA kemarin, kan nggak mungkin dia kalau jadi wakil ataupun di luar Jakarta, nggak ada highlightnya kalau di luar kan begitu. Ini bisa berubah nggak ini kayaknya? Kalau bisa saya saja berubah. Karena pendaftaran tanggal 20. Ya, ini kita lihat sampai tanggal 20 ya. 27. Ya, tanggal 27 Agustus ya. Ya, kita lihat sampai tanggal 27 Agustus apakah yang didaftarkan itu tetap Suswono sebagai wakil gubernur atau berubah. Ya. Karena kan kita tahu di Pilpres juga di detik-detik terakhir, hari-hari terakhir berubah kan gitu. Bisa saja berubah. Tapi kalau tidak berarti Pilkada DKI hanya agendanya politik satu, yaitu mencegah Anies naik. Nah, minimal Anies sudah nggak bisa. Padahal kalau Anies ini maju misalnya dengan Rano Karno, misalnya gitu ya, PKS tetap dia tidak dengan Suswono, tapi PKS mengajukan Anies karena bagaimanapun juga PKS ini dapat ekor jas dari Anies waktu Pilpres, ya kan? Dapat cukup besar kan naiknya ke PKS. Itu kan karena Anies, gitu kan. Sebenarnya kalau dia mengajukan Anies, kemudian gandengan sama PDIP, menarik loh ini. Ini kelompok Islam yang dianggap cukup mewakili kelompok-kelompok keras begitu.
kemudian dengan nasionalis PDIP, ini kan menarik. Ya, sebenarnya Dan menarik. itu bisa menang melawan melawan si Ridwan Kamil gitu. Tapi apakah ini akan dibiarkan seperti itu? Enggak. Tentu saja ini justru itu agenda itu yang ditutup. Nah, kalau betul-betul ini nanti tetap Suswono, maka otomatis yang terbuka Jawa Tengah. Ya. Kita lihat Jawa Tengah nanti bagaimana. Tapi Jawa Tengah udah Ahmad Lutfi yang ini. Ahmad Lutfi kan gubernurnya, calon gubernurnya, wakil gubernurnya. Tapi masa ketua partai jadi wakil gubernur di Jawa Tengah kan? Ya kan masih ketua partainya kan ketua partai apa dulu. Kemudian kasih duduk kan di yang punya panggungnya sorotan lampunya banyak kan begitu. Ya memang. Tapi itu tadi karena ya bagaimanapun juga pasti akan ada hitung-hitungan politik ya, kalkulasi politik. Atau mungkin juga ketua partai gubernurnya itu nanti kalau naik jadi menteri kan juga bisa aja wakil gubernur naik kan. Karena dalam sejarah Indonesia belum pernah ada ketua partai itu jadi wakil gubernur gitu kan. Ada nggak, Prof? Kan sekarang ini juga belum ada sejarah bahwa orang masuk partai hanya 2 hari langsung jadi ketua partai. Iya. Gitu. betul. Jadi memang sekarang ini di luar sejarah baru semua ini kan. Ada semua. Ya, ini kalau kita bicara transisi. Tapi setelah lihat di sini ada mulai muncul ketidakkompakan antara Jokowi dengan Prabowo juga ya. Ya, sebenarnya kalau saya melihat memang rival utama Jokowi itu ya Pak Prabowo. Kenapa dia harus katakanlah menyiapkan semuanya supaya aman, karena dia khawatir kalau betul-betul sudah tidak memiliki kekuasaan, jangan-jangan nasibnya tidak baik setelah itu, terutama keluarganya dan sebagainya. Sehingga kenapa sampai quote and quote ya, kalau memang benar Pak Jokowi ingin menguasai Golkar, itu juga bagian dari upaya untuk memiliki sebuah kekuatan yang besar. Coba Anda lihat Pak SBY walaupun nggak jadi presiden, dia masih punya bargaining power yang hebat karena punya Partai Demokrat. Bu Mega udah lama nggak jadi presiden, tetap kuat masih karena bisa. punya partai PDIP atau ada di pimpinan puncak PDIP. Lah kalau Pak Jokowi kan begitu, kalau dia berhenti nggak punya partai, ya kalau Pak Jokowi itu bisa seperti Pak Habibie ya, yang legowo dan tidak bermain politik begitu, ya sebenarnya nggak ada masalah. Dan kedua hubungan dengan PDIP juga baik, nggak ada Ke masalah. mana-mana baik kan begitu. Kalau Pak Jokowi itu mencontoh perilakunya Presiden Habibie, Iya. tapi kan tidak. Tidak, iya. Pak Jokowi punya kekhasan tersendiri. Justru dia melakukan berbagai macam manuver, termasuk bahkan berseberangan dengan partai yang membesarkan, berseberangan dengan partai yang jelas-jelas katakanlah memberi kesempatan, memfasilitasi dari orang yang nothing menjadi something, menjadi orang yang dulunya tidak dikenal menjadi wali kota, kemudian jadi gubernur. Itu siapa kalau bukan PDIP? Iya. Pak Jokowi itu kan bukan trah keraton juga bukan. Bukan trah jenderal juga bukan. Bukan trah politisi-politisi besar juga bukan. Beda dengan Pak Prabowo kan. Beda dengan Bu Mega kan. Masih keluarga menteng lah mereka itu. Iya, kalau Pak Prabowo begitu, keluarga menteng, keluarga Bu Mega juga. Bu Mega juga. Pak Jokowi siapa? Kalau Pak Amin Rais, oke, Pak Amin Rais juga tapi Pak Amin Rais profesor, doktor, Ketua Muhammadiyah. pernah jadi ketua PP Muhammadiyah, ikut dalam reformasi. Pak Jokowi di mana waktu reformasi? Nggak punya peran. Ya. Nggak punya peran. Tapi dia bisa jadi wali kota, dia bisa jadi gubernur, kemudian jadi capres, kemudian jadi presiden. Ini kan simbol orang kecil. Makanya Pak Jokowi itu kan awalnya pendukungnya banyak sekali. Ya. Karena dia simbol orang kecil, simbol kita semua. Pak Jokowi adalah kita, kan Ya, begitu. betul. Dan demokrasilah yang menciptakan keadaan di mana orang kecil seperti Pak Jokowi yang dulu tinggal di bantaran sungai bisa menjadi wali kota, gubernur, lalu presiden. Itu karena demokrasi, karena hasil reformasi. Tapi ternyata demokrasi yang memberi kesempatan kepada orang kecil itu justru diubah sama Pak Jokowi sendiri. Jadi Pak Jokowi mengkhianati orang kecil, jadi mengkhianati diri sendiri sebenarnya. Ya. Kalau di wayang tuh Petro jadi rojo. Itu rojonya namanya
Prabu wel gedwel beh. Kalau di Rojo jadi pijakannya ngomongin. Iya. Nah, artinya itu bahwa Pak Jokowi ternyata dia mencederai dirinya sendiri ataupun juga dari mana dia berasal. Karena orang kecil bisa jadi wali kota itu demokrasi, Ya, betul. dan hasil reformasi. Tapi demokrasi dan hasil reformasi justru dia patahkan, dia ganti, dia ubah bahwa harus menerima bahwa calon wapres, calon wali kota itu yang layak untuk didukung adalah yang berasal dari dinasti. Dinasti siapa? Dinasti presiden. Ya, karena dia nggak percaya sama orang lain itu. Oh iya, memang dinasti nepotisme. Kenapa orang di era demokrasi masih memperjuangkan nepotisme? Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak percaya pada orang lain, hanya percaya pada dirinya sendiri atau kepada anaknya. Ya, sedarah dengan dia lah. Sedarah dengan dia. Nah, itulah mengapa lalu sekarang ini memunculkan banyak sekali orang yang dulunya pendukung Pak Jokowi lalu berbalik lalu mengkritisi Pak Jokowi karena loh ternyata Pak Jokowi kok aslinya seperti ini. Dan dulu orang banyak sekali yang berharap Indonesia akan maju karena dengan pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Kita harus akui ya, Iya. Pak Jokowi itu Satu membangun sisi itu infrastruktur itu iya. Kendati ada catatan-catatan macam-macam iya. secara ekonomi ya, Iya. tentang hutang dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, pembangunan demokrasi dan pembangunan sosialnya itu yang justru ancur-ancuran. Tadi saya katakan demokrasi kita setback betul Ke belakang. ke belakang. Padahal Pak Jokowi itu adalah dilahirkan dari rahim reformasi. Ya, itu yang saya katakan Ironis gitu ya. Ironis sekali. Nah, oleh karenanya memang ini perlu ada semacam kedewasaan bagi kita, jangan sampai hal seperti ini itu terus berlanjut. Artinya kesempatan orang, keadilan demokrasi, keadilan politik, bahwa semua orang bisa menjadi pemimpin itu tetap harus dipertahankan. Jangan malah seolah-olah nepotisme itu dianggap sah, dianggap layak atas nama untuk Indonesia emas, maka nepotisme harus dilakukan, didukung. Action value katanya, Prof. Itu bukan nation value, itu Jokowi value, iya gitu loh. Kan apologi mereka begitu, action value katanya. Ya value kapan gitu? Kalau pada era kolonialisme masih ada kerajaan-kerajaan ya mungkin oke lah karena begitu ya ada nilai seperti itu. Tapi kan sekarang ini ya nilai demokrasi itu sekali lagi memberikan equality, keadilan, kesamaan. Justru itu yang harusnya dipertahankan. Kita ini reformasi tahun 98 kan memang tujuannya adalah mengoreksi supaya semua punya kesempatan keadilan. Nah, sekarang kembali seperti itu kan berarti reformasi diabaikan. Ya, kalau dulu kan politik dinasti cuma di level provinsi tingkat 2, sekarang justru sampai ke atas. Sampai ke atas. Ya, jadi kejayaan dinasti sekarang ini. Akhirnya yang terjadi adalah bahwa tadi menganggap bahwa nepotisme itu hal yang bisa kita terima dan kita anggap hal biasa. Padahal itu adalah musuh reformasi. KKN ya, korupsi, nepotisme dan kolusi kan. Akhirnya yang terjadi kan juga kolusi juga. Iya. Tapi kadang juga ada yang mengatakan ini kesalahan kita juga sebenarnya, berikan cek kosong pada dia gitu. Ya, memang iya, semua itu tentu saja kesalahan kita semua, termasuk politisi-politisi di tingkat nasional yang seolah-olah tidak mampu untuk mencegah, bahkan membiarkan, bahkan ada juga mendukung sekarang. Iya. Sekarang coba yang mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara itu hampir semua partai. Iya, kasusnya sama. Jakarta, Sumut tuh sama itu. Iya. Mungkin Jawa Tengah nggak tahu. Jawa Tengah nanti. juga. Kan tapi gitu. Jawa Tengah masih bisa ini. Sebelumnya ya di Pilpres kan begitu. Iya, ya. Nah, iya. ini kan pengulangan begitu. Nah, ini yang perlu kita ingatkan bahwa kenapa Asian value itu akhirnya lalu merusak Indonesia. Yang Asian value dalam tanda petik ya, sebenarnya bukan Asian value itu. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, Pak Sigit. Bagi saya sih korban atau mereka para pejuang
demokrasi dan reformasi itu kan cukup banyak dan itu dengan darah dan air mata gitu ya, termasuk para mahasiswa. Tapi sekarang seolah-olah mereka kita lupakan semuanya. Dikubur dalam-dalam. Dikubur dalam-dalam, dan yang mengubur, yang mencangkul itulah orang yang sebenarnya dibesarkan oleh reformasi dan demokrasi. Ya. Nah, kalau kita bicara ini arah sedikit Indonesia dalam jangka pendek lah ya, Prof. Nggak usah jangka panjang 2045, dari jangka pendek. Pasca 20 Oktober nanti, ini arahnya mau kemana ini? Karena ada Pak Prabowo. Seperti Prof bilang tadi kan, Pak Prabowo itu sebenarnya sekarang menjadi musuh terbesar dari Pak Jokowi ini. Kira-kira Pak Prabowo akan melawan nggak sih, Prof? Pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga kondisi negara itu aman, sehingga agenda nasional pergantian kekuasaan, pergantian presiden sampai tanggal 20 Oktober itu juga aman. Jadi persoalan-persoalan politik pilkada yang mungkin mengecewakan banyak orang, karena saya yakin pendukung Anies pasti kecewa ya di Jakarta itu, tetap harus sabar. Karena ada agenda lebih besar, yaitu apa? Yaitu hasil pemilu 2024 itu dilantik 20 Oktober. Jangan sampai Indonesia karena ada keributan, ada yang tidak puas, ada yang terprovokasi, kemudian ribut-ributlah di Jakarta. Justru itu bisa mengganggu agenda nasional pergantian kekuasaan. Karena bagaimanapun juga kita layak untuk masih berharap kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini orang nasionalis. Pak Prabowo ini jenderal yang sudah makan garam ya. Dia berapa kali maju pilpres juga begitu, kemudian partai juga. Dia di militer juga punya peran besar waktu itu, kemudian dia didukung oleh partai politik yang cukup besar sekarang, Gerindra. Nah, ini udah saatnya kita lihat rakyat memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo bahwa Jenderal Prabowo ini mampu untuk kembali membuat Indonesia lebih baik lagi, mengembalikan ke relnya sesuai dengan cita-cita demokrasi dan reformasi. Itu. Jadi sampai tanggal 20 Oktober saya secara pribadi saya sangat mengharapkan jangan sampai ada ontran-ontran, supaya ada perubahan. Karena kalau ada keributan itu uncertainty, Pak. Politiknya uncertainty. Nggak pasti ya, Pak. Nggak pasti. Itu bisa jadi nanti ada mungkin keadaan darurat atau keadaan dekret, dan itu tentu tidak menguntungkan Indonesia. Sangat tidak menguntungkan Indonesia. Maka jaga. Kalau istilahnya memang kita harus sabar untuk melihat apa ini sampai terjadi transisi. Nah, kemudian nanti kalau Pak Prabowo sudah menjadi presiden, biarkan kasih kesempatan beliau untuk menata kembali Indonesia. Saya yakin kok Pak Prabowo tidak akan menjadi boneka siapapun. Dia akan menjadi dirinya sendiri. Saya yakin Pak Prabowo itu sebagai orang yang sejak kecil dilatih di dalam kemiliteran, kemudian nasionalismenya juga sudah teruji, pasti dia akan mendahulukan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan tertentu. Semoga itu berjalan lancar ya, Prof. Karena kan ada suara-suara juga. Karena kan di samping Pak Prabowo ada anaknya Pak Jokowi kan, wakil presiden, dan itu juga memang ada kelompok mereka juga mendorong dia maju, punya peran lebih besar dalam pemerintahan Prabowo nanti, seperti mereka melihatnya waktu Pak Yusuf Kalla dan SBY gitu. Iya, makanya kan kenapa katakanlah ya, kalau kita mengasumsikan kenapa Golkar sekarang dikuasai oleh kelompoknya di luar Pak Erlangga ya, kelompok yang dekat dengan Pak Jokowi misalnya. Katakanlah kalau Bahlil benar-benar jadi ketua umum, dia menyiapkan perubahan ADART supaya ADART-nya bisa memungkinkan wakil presiden nanti bisa menjadi ketua umum. Ini kan mengulang kasusnya Pak JK. Ya, betul. Pak Erlangga boleh dikatakan hampir sama nasibnya seperti Pak Akbar Tanjung. Akbar Tanjung itu juga punya peran yang besar waktu reformasi. Iya, betul. Tapi kemudian Golkar justru tampil sebagai partai yang besar, kan begitu. Tapi kan dia tidak diapresiasi, tapi dikalahkan juga, diganti oleh Pak JK. Nah, ini kan itu bisa terjadi lagi nih. Pak JK waktu itu wapres, nanti bisa jadi yang menggantikan adalah wapres yang namanya
Gibran Raka Buming Raka, kan bisa. Nah kalau seperti itu Wapresnya kuat. Anda bayangkan Wapres punya partai besar namanya Golkar, dan Golkar lebih besar dari Gerindra. Maka bisa jadi nanti Pak Prabowo ya harus sharing power dengan Gibran sebagai Pak JK kecil, katakanlah JK yang baru gitu, kayak waktu era SBY kan begitu. Nah ini yang bisa jadi terjadi. Makanya kita lihat apakah demikian yang akan terjadi. Golkar apakah betul-betul akan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan pro Pak Jokowi. Kalau memang seperti itu ya berarti memang ya rakyat harus siap. Tapi demokrasi makin jauh nanti. Golkar itu sebenarnya bukan dikuasai, Bro, tapi Golkar itu menyerahkan diri sebenarnya. Karena saya dengar dari Refli Harun tadi ada 7 tokoh Golkar itu minta jadikan ketua. Saya kaget juga. Ya terlepas itu menyerahkan diri dan sebagainya, itu yang jelas Golkar sudah tersandra lama ya, tokoh-tokohnya banyak yang tersandra begitu, dan tidak hanya Golkar, sebenarnya hampir semua partai tersandra, sehingga saya selalu mengatakan sebenarnya partai-partai itu sudah tidak mampu lagi atau tidak berdaya di hadapan Pak Jokowi. Partai-partai, semua partai, termasuk PKS, termasuk bahkan PDIP pun tidak berdaya, karena harusnya PDIP inilah yang paling marah. Yang kemarin sebelum MK selesai itu harusnya hak angket misalnya begitu, atau selama ini masih bisa mengungkap hak angket, tapi kan enggak. Berarti PDIP juga sama saja. Jadi ini semua karena Pak Jokowi telah memanfaatkan kelemahan-kelemahan partai-partai, elit-elitnya yang banyak berperilaku busuk itu, dia gunakan perilaku busuknya ini untuk kemudian disandra lewat lewat state aparatus negara, represif state aparatus negara. Sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini mengulang apa yang terjadi di duplikasi di era Orde Baru. Jadi di era Orde Baru dulu itu yang namanya Pak Harto, rezim Orde Baru itu selalu menggunakan represif state aparatus ya. Aparatus represif negara, misalnya kejaksaan, kepolisian, penegak hukum yang penegak hukum ya. Itu kan kuat sekali dulu sampai ke bawah itu. Sekarang dipakai walaupun tidak langsung kepada masyarakat, tapi kepada elit-elit politik kalau sekarang. Ke elit ya. Semua elit itu boleh dikatakan dia bisa berperilaku politik aneh itu kan gara-gara dipanggil, kalau nggak dipanggil KPK, dipanggil kejaksaan atau dipanggil kepolisian gitu. Sehingga ya kasusnya Pak Erlangga kan juga hampir sama seperti itu. Yang lain juga hampir sama seperti itu. Pada diem semua. Itu yang sebenarnya terjadi di era sekarang, yang represif state aparatus, itu RSA istilahnya si Althusser ya, Louis Althusser. Itu dulu dipakai di era Pak rezim Soeharto, sekarang dipakai di era sekarang. Nah, tapi tidak hanya dengan itu. Kalau hanya sekedar pakai represif state aparatus, pakai kekuatan penegak hukum dan kekuatan polisi maupun jaksa, seolah-olah negara memang otoriter banget, totaliter banget. Nah, tapi dibenarkan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di media sosial, yang ada di media, yaitu yang namanya ideological state apparatus. Ini juga konsep lama. Dulu yang mendukung rezim Orde Baru itu juga ada kampus-kampus, ada ulama-ulama, ada para pemuka masyarakat. Mereka agennya dulu ya. Agennya LSM, ormas-ormas itu zaman dulu begitu. Iya, betul. Sekarang juga terjadi sama. Ideological state apparatus itu orang-orang kampus juga ada. Cuman sekarang tambah namanya selebritis atau selebgram, influencer. Makanya yang dibawa Pak Jokowi itu adalah ke IKN itu influencer, bukan wartawan. Walaupun wartawan juga banyak menjadi ideologi state aparatus sekarang. Media-media itu juga banyak yang akomodatif ya sama kekuasaan ini. Ada sih yang tetap kekeh melawan, katakanlah Tempo dengan bocor halusnya, tapi yang sebagian besar itu kan tidak. Makanya yang kemudian ideologi state aparatus ini dimodifikasi menjadi pembenar apa yang dilakukan oleh rezim sekarang. Memperkuat opini publik bahwa rezim sekarang ini memang untuk disiapkan menyongsong Indonesia Emas 2045 kan begitu.
Dan itu suara-suara itu ada di medsos sangat kuat. Iya, sangat kuat. Arusnya kencang sekali itu. Kencang sekali. Itu yang menenggelamkan suara-suara kritikan-kritikan kepada masyarakat. Ini mungkin yang salah satu aspek demokrasi yang sulit untuk ditangani atau dibungkam itu adalah media sosial. Saat ini ya. Saat ini, karena memang sebelum Pak Jokowi begitu kuat kekuasaannya, undang-undang yang ada di Indonesia, apakah itu undang-undang pers, apakah itu undang-undang ITE, ya, ITE kalau itu sebenarnya tidak mampu untuk membungkam, karena sudah disiapkan untuk demokratisasi komunikasi, undang-undang keterbukaan informasi publik itu untuk demokratisasi komunikasi gitu ya. Makanya yang bisa dilakukan adalah menginterpretasi secara konteks sekarang. Misalnya ada orang salah ngomong ditangkap, tapi itu hanya melakukan interpretasi kontekstual. Aslinya undang-undang itu tidak bisa untuk membungkam hoax misalnya. Hoax itu sampai sekarang aturannya nggak jelas. Tidak ada larangan yang bisa memidana hoax, kecuali hoaxnya itu menciptakan kerusuhan. Itu pun sebenarnya adalah norma yang asalnya dari tahun 46. Jadi bukan norma baru yang dibuat sekarang, itu norma lama yang memang diadopsi oleh Undang-Undang ITE yang baru yang tahun 2024 gitu ya. Revisi itu ya. Direvisi yang tahun 2024. Tapi sebenarnya tidak ada norma larangan atau pidana karena menyebarkan hoax, tidak ada. Kecuali hoaxnya dibuat secara sengaja untuk menciptakan kerusuhan. Makanya saya ngingetin ke teman-teman, jangan memprovokasi kerusuhan. Karena pertama bisa melanggar hukum, yang kedua kalau terjadi kerusuhan itu justru merugikan Indonesia, merugikan politik kita, merugikan agenda nasional, ya. Merugikan ekonomi Indonesia, merugikan masyarakat. Rakyat kecil yang kasihan. Rakyat kecil kasihan. Pak Prabowo juga kasihan, bisa nggak jadi dilantik kalau jadi kerusuhan. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang tadi ya, ideologi aparatus tadi ya, kan sekarang ini kan mulai muncul katanya setelah 20 Oktober tahun depan itu ada revisi undang-undang penyiaran. Yang podcast kayak kita juga ada di nggak aman katanya. Ya, itu ada memang kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak nyaman dengan kebebasan yang sebenarnya sudah difasilitasi oleh undang-undang yang ada sekarang, infrastruktur undang-undang yang ada sekarang. ITE yang banyak dikritik, itu kan banyak dikritik kan. Pada dasarnya kan kita masih bebas. Iya. Mengkritik seperti ini masih bebas, karena ITE nggak melarang, nggak ada pasal ITE yang melarang. Melarang kekritisan pada publik itu, pada masyarakat, pada pemerintah nggak ada. Opini itu masih diperbolehkan, yang dilarang adalah memfitnah. Hoax pun yang dilarang, hoax yang memunculkan kerusuhan di dunia fisik, Pak. Oh, dunia fisik. Dunia fisik. Jadi kerusuhan atau munculnya kerusuhan itu kerusuhan di dunia fisik, bukan kerusuhan di dunia maya. Jadi hanya keributan dunia maya tidak bisa kena undang-undang ITE yang baru, tidak bisa. Itu dulu memang kita siapkan memang sesuai dengan garis-garis demokrasi. Sehingga sekarang ketika negeri ini banyak diwarnai politik quote and quote mengabaikan demokrasi, tetap peraturan-peraturan undang-undangnya sudah terlanjur memfasilitasi demokrasi. Tapi kan kelihatannya sedikit-sedikit mulai direvisi gitu kan ya. Karena kayak misalkan liputan investigasi tidak boleh ditayangkan gitu kan. Itu yang mau dimasukkan ke undang-undang penyiaran. Iya, karena kayaknya mau digeser ranahnya media sosial ini ke undang-undang penyiaran. Iya. Nah, karena kan selama ini media sosial ini tidak diatur secara tegas di undang-undang pers, undang-undang nomor 40 tahun 99 sama sekali tidak ada aturan tentang media sosial. Bahkan malah pers itu tidak boleh kena sensor dan sebagainya, kan begitu. Pers juga tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Hanya menggunakan hak jawab. Itu undang-undang tahun 99 di era Pak Habibie begitu. Nah, kemudian undang-undang ITE, akhirnya dikenakan undang-undang ITE. Kalau dia bukan pers, podcast bukan pers, maka bisa kena undang-undang ITE, kan begitu. Tapi undang-undang ITE sendiri kan tidak memberikan larangan secara spesifik, larangan kebebasan berpendapat, tidak ada. Undang-undang ITE itu memberikan kebebasan berpendapat. Karena kebebasan berpendapat itu bagian dari constitutional rights,
hak konstitusional kita. Sehingga undang-undang juga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Yang dilarang ITE itu kalau nuduh orang, nuduh seseorang. Kalau istilahnya sekarang orang lain. Dulu di undang-undang sampai tahun 2016 seseorang. Tapi di 2024 orang lain. Orang lain itu lebih longgar nih. Karena orang lain tuh bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa lebih. Tapi kalau seseorang kan naturally person 1, memang agak dilonggarkan. Itu memang undang-undang buatan zaman Pak Jokowi kan 2024 ya. Yang 2016 masih agak ketat untuk memberikan demokratisasi. Itu Pak Sigit. Ya, tadi kan kalau tentang media itu kan adalah upaya-upaya untuk mendukung apa ya, meredam, membungkam suara-suara kritis biar pemerintah tuh aman gitu kan, menjalankan agenda-agendanya. Tapi kalau kita bicara kaitkan dengan agenda yang lebih besar itu global gitu, geopolitik gitu, Indonesia ini mau beloknya kemana nih Prof? Sebelum ke geopolitik, pertama membungkam. Sebenarnya yang membungkam itu adalah ketakutan publik sendiri karena tidak paham undang-undang ITE dan ketidakpahaman itu sengaja dipelihara oleh praktek-praktek di lapangan. Jadi di beberapa daerah itu masih banyak yang arti operasional atau menerapkan undang-undang ITE salah-salah untuk membungkam orang kritik itu memang terjadi. Itu banyak itu banyak terjadi dan banyak itu. Tapi sebenarnya itu normanya salah, betul-betul salah. Oh, norma yang dipakai itu salah. Salah, karena saya termasuk yang ikut membuat undang-undang ITE. Ditafsirkan salah. Ditafsirkan salah tapi dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Biar pada takut. Ada kepentingan di situ. Ada kepentingan, biar pada takut. Makanya sebenarnya kita perlu bicara kalau ada kayak kasus di Kudus ya, yang seorang aktivis lingkungan mengkritik kemudian dia dipidana, dikriminalisasi, itu jelas salah. Harusnya itu kita tentang, kita tunjukkan sampai dengan ahli-ahlinya bahwa ini loh aturannya, dan seperti itu. Jadi memang nampaknya memang ada semacam, kalau saya melihat ada semacam pembiaran pemahaman yang salah di lapangan. Walaupun sudah dibuatkan ada pedoman, undang-undangnya juga sudah direvisi, tapi lagi-lagi di operasional di lapangan dibiarkan terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah masyarakat mempersepsi salah, dan persepsi salah itu membuat dia takut. Dan dibiarkan. Dan dibiarkan ketakutan itu terjadi. Bukan diajari lebih baik. Bukan diajari lebih baik. Saya sebenarnya kan selalu berupaya mengatakan bahwa undang-undangnya tidak seperti itu aturannya. Tapi di lapangan memang seperti itu. Dan memang banyak aparat penegak hukum menggunakan persepsi yang salah atau mengoperasionalkan secara salah dan dibiarkan, tidak pernah ada sanksi ketika mereka melakukan cara-cara yang salah. Itu satu. Kalau mengenai yang global, geopolitik, memang nampaknya Indonesia sekarang ini, Pak Sigit, kalau saya melihat kita ini menjadi ajang kekuatan politik global untuk saling mempengaruhi itu ya di Indonesia. Kita tahu bahwa arenanya di Indonesia. Kita tahu bahwa di dunia ini kan ada kekuatan Barat yang sudah puluhan tahun established berkuat dengan demokrasinya, dengan liberalisme dan kapitalismenya. Amerika dan teman-teman Eropa Barat atau negara-negara Barat itu kan ingin menguasai dunia. Dia juga punya tangan-tangan di berbagai lembaga internasional. Ini kan berhadapan dengan kelompok baru dan Cina, RRC, yang menjadi kekuatan ekonomi global yang baru juga. Ya, nomor 2. Nah, nomor 2 sekarang. Bahkan mungkin bisa aja di nomor 1. Iya. Indonesia ini menjadi ajang. Dari ajang, dan sorry to say Pak Jokowi memang nampaknya lebih dekat ke Cina. Terseret ke sana ya. Lebih dari kalau kita ini sebenarnya harusnya bebas aktif, harusnya mengambil jarak, keduanya non-blok. Nampaknya Pak Jokowi secara ekonomi dan juga mungkin juga politik lebih dekat kepada RRC. Kita tahu begitu banyak proyek-proyek RRC yang diberi konsesi kemudahan oleh Pak Jokowi, di banyak lah, bukan hanya WUS, bukan hanya perusahaan-perusahaan yang sekarang mengeksploitasi nikel dan lain-lain, tapi
Ya memang seperti itu. Jadi ini arahnya ke sana. Nah, termasuk mengapa demokrasi ini agak dipinggirkan karena memang kalau RRC kan memang negara yang tidak demokratis. Betul. Justru demokrasi itu menurut RRC dianggap menjadi sistem yang tidak efisien, Kontraproduktif ya. kontraproduktif. Negara menjadi tidak powerful. Mereka ingin negara itu powerful, sentralistik, begitu kan, efisien. Maka demokrasi diabaikan, hak-hak asasi manusia juga tidak menjadi prioritas. Tapi bagi negara Barat, ini persoalan sensitif. Demokrasi itu seperti agama. Iya betul. Demokrasi itu sudah menjadi sebuah kebenaran yang dijaga Setelah agama. setelah agama. Kalau sesuatu membahayakan demokrasi itu dianggap juga membahayakan kepentingan Barat. Walaupun sebenarnya di Barat juga banyak ini ketidakadilan dan demokrasi juga banyak masalah kalau kita kritisi. Tapi itu yang terjadi. Nah, apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan dekat dengan RRC tentu saja banyak menimbulkan kekhawatiran dan kekritisan dari kalangan akademisi yang banyak belajar dari teori-teori Barat. Ketidakadilan, kemudian katakanlah pelanggaran-pelanggaran HAM yang dulu sampai yang sekarang dibiarkan, janji-janji menyelesaikan masalah HAM ternyata juga tidak dilakukan, persoalan-persoalan HAM baru juga tidak dilakukan, malah sekarang katakanlah memangkas demokrasi seolah demokrasi tapi ternyata yang muncul adalah dinasti begitu. Demokrasi hanya menjadi kulit, tadi istilahnya pseudo demokrasi atau dan sebagainya. Nah, ini yang tentu saja memunculkan kekritisan dari masyarakat, terutama kalangan akademisi atau kalangan aktivis. Sayangnya jumlah mereka ini semakin lama semakin sedikit yang kritis itu. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Sebagian besar akademisi itu sudah diberi kesibukan di kampusnya masing-masing untuk ngurus BKD, ya itu kinerja dosen gitu, yang sekarang baru ribut nih gimana supaya setiap dosen tidak terpotong Waktunya. bukan terpotong insentif fungsionalnya itu supaya BKD-nya tidak terganggu, insentif-insentif tunjangan-tunjangan fungsional tidak terganggu. Mereka sibuk. Artinya apa? Mereka diberi sebuah kesibukan untuk mengurus dirinya sendiri, nasib dirinya sendiri. Kalau mereka terlalu larut kepada persoalan-persoalan politik, di kampus saya ada yang aktif di podcast-podcast, aktif di politik, ya betul-betul kena BKD-nya terpotong, kan begitu. Erlangga. Saya tidak perlu menyebut nama. Itu seperti itu. Gitu Kalau ya. Erlangga kan rajin podcast. Nah, karena akhirnya apa yang terjadi adalah dia kedodoran di panggung belakangnya yang terkait dengan kepentingan pendapatan pribadinya sebagai seorang dosen. Itu banyak. Itu tidak hanya itu terjadi di banyak kampus begitu. Dan kampus itu negeri ya, Prof? Kampus swasta juga. Oh, swasta juga. Negeri, tidak hanya negeri, ini swasta juga semua. Ukuran itu semuanya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah teman-teman akademisi ini masuk ke dalam sebuah kehidupan akademik bubble kalau istilah saya itu, bahwa gelembung akademik. Mereka sibuk dengan dirinya masing-masing dan kelompoknya masing-masing, diglamorizing. Kalau nulis di Scopus, wah dapat dukungan dari teman-temannya, tapi hanya di lingkungan akademik, tidak ada kaitannya misalnya mensejahterakan masyarakat atau mencerdaskan masyarakat, enggak. Karena kalau namanya Scopus tuh yang baca juga hanya teman-temannya sendiri, hanya kelompoknya yang elitis tadi. Jadi akademisi sekarang ada yang sangat elitis. Di bonsai. Mereka hanya disibukkan dengan urusan administrasi akademik mereka sendiri, yang mereka sendiri lah ya, Prof. kalau yang pinter-pinter harus ditulis di Scopus. Mau dari ilmu apa saja, mau ilmu eksak, mau ilmu teknologi atau teknik dan sebagainya, ketika dia memperoleh hasil-hasil riset, teori-teori baru, konsep baru, ditulis di Scopus, akhirnya kan diakses negara lain. Karena Scopusnya juga sebagian besar dari negara lain. Dan itu berarti apa? Ya kita ini sebenarnya hanya disibukkan untuk persoalan-persoalan pribadi, untuk supaya eksis secara profesi pribadi.
Universitas-universitas kita ratingnya naik sekarang di tingkat dunia, ratingnya naik, akreditasinya naik tinggi. Kita bersaing dengan beberapa negara-negara lain, bersaing dengan Malaysia, walaupun masih kalah ya, tapi kita udah naik lah dalam 5 tahun terakhir ini, naiknya luar biasa. Tapi pengaruhnya pada masyarakat apa? Outputnya tidak berpengaruh ke masyarakat. Tidak berpengaruh pada masyarakat, termasuk tidak berpengaruh juga pada negara. Negara kita tetap penguasanya ya. Kalau Malaysia masih kelihatan ya ada kesejahteraan, Singapura naik tinggi juga, masyarakatnya tinggi gitu. Masyarakatnya juga semakin cerdas, semakin mereka kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi semakin kelihatan. Kayak begitu. Taiwan juga kan naik tuh, tapi ya kesejahteraannya juga kita katanya transformasi digital. Memang banyak yang sekarang ini ekonominya berbasis digital. Katakanlah saudara-saudara kita yang menjadi tukang ojek, ojek online, ojek online, atau yang mengantarkan barang di JNE, JNT dan sebagainya gitu ya. Itu kurir itu banyak itu. Betul, ya. Tapi coba mayoritas mereka berapa sih pendapatannya? Apakah jauh lebih atau di atas UMR jauh? Enggak, mereka hampir sama dengan UMR, bahkan ada yang di bawah. Rata-rata di bawah. Dan itulah lost generation. Karena harus ada kerajinan. Kalau nggak rajin ya mereka nggak dapat. Ya, itu sebenarnya ekonomi yang membantu tidak meledaknya pengangguran. Pengangguran kita agak tertolong dengan adanya ojek online dan sebagainya, JNT dan sebagainya itu. Tapi dari sisi peningkatan kualitas kehidupan, jauh. Mereka adalah lost generation. Pendapatan mereka 1 bulan itu tidak lebih dari 3 juta. Ya 1 hari. Oh, 1 hari. Sorry. Satu bulan itu tidak lebih dari katakanlah 5 juta lah. 5 juta, kalau 3 juta malah kurang loh. Bahan kurang. Itu bagaimana mereka bisa memberikan gizi yang baik pada anak-anaknya kalau mereka udah punya anak, atau kepada keluarganya. Maka itu yang saya katakan itu adalah calon penduduk Indonesia yang sebagian besar ada di kota-kota itu lost generation, generasi yang hilang. Dia akan kehilangan kesempatan untuk masuk kelas atas, kehilangan kesempatan untuk pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Dan bagaimana kita akan mengatakan kita akan masuk ke Indonesia emas ketika mayoritas penduduk kita berpendapatan sangat minim. Iya, memang waktu podcast terakhir saya dengar Mas Rusli bilang, pendidikan kita itu untuk elit, bukan untuk rakyat sekarang. Oh, sangat. Karena mahal, biaya tinggi. Ya kalau orang penghasilannya UMR ya nggak akan mungkin lah masuk ke UI, masuk ke UGM. Saya itu pernah di eselon 1 15 tahun. Saya juga masih boleh dikatakan sebagai guru besar di suatu perguruan tinggi. Artinya secara sosial kelas kan saya lumayan. Itu pun berat untuk menyekolahkan anak. Karena mahalnya pendidikan anak. Dan bagaimana dengan masyarakat biasa? Ini pendidikan ini sangat elitis. Yang namanya UKT tadi, ya memang besar. Negeri maupun swasta hampir sama. Hampir sama sekarang ya. Bahkan mungkin besar negeri kadang-kadang. Iya. Kalau negeri yang punya fakultas tertentu gitu fakultas tertentu reputasinya tinggi, mahal. Nah, ini sebenarnya kan bertentangan dengan negara punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena pekerjaan negara itu adalah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh swasta. Kalau udah dilakukan oleh swasta, ya ini negara harus mencari yang tidak dilakukan oleh swasta, yang belum dilakukan oleh swasta. Dan salah satunya adalah mensejahterakan. Yang belum dilakukan oleh swasta kan mensejahterakan atau memberikan pendidikan yang murah. Tapi yang terjadi kan tidak. Kalau ngomong pendidikan yang sulit, kemudian generasi kita yang lost generation tadi, kira-kira 2045 mau kayak apa kita? Karena mereka ini kan nanti kan memimpin di sana. Itulah sebenarnya hopes, harapan itu ada pada Pak Prabowo sekarang. Pak Prabowo bisa nggak melakukan terobosan-terobosan untuk mengurangi risiko-risiko yang tadi kita lihat ya, bahwa kita masuk ke digitalisasi, transformasi digital, tapi rakyat kita sebagian besar penduduk kita ini masih 40% lebih itu masih pendidikan SD, SMP begitu.
kemudian dengan kualitas yang juga boleh dikatakan jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sebenarnya kita kan membanggakan dengan bonus demografi. Iya. Penduduk kita seperti piramida. Anak-anak muda ini yang produktif, anak-anak muda yang punya energi besar itu banyak. Itu menguntungkan secara ekonomi Iya. ke depan itu. Karena anak muda ini dia dikasih pekerjaan apa saja, dia punya semangat kalau anak muda. Nah, ini sebenarnya bisa kita manfaatkan kalau kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya baik, sehingga dia bisa masuk ke sektor-sektor yang juga baik. Nah, sayangnya karena pendidikan itu mahal, dan kemudian banyak juga yang tidak berkualitas seperti itu. Ini sekarang di Indonesia tadi yang kita katakan yang terbuka adalah pekerjaan-pekerjaan kelas bawah, informal, UKM, ya, informal yang secara untuk kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup itu berat, begitu. Sebenarnya punya kesempatan banyak itu justru kalau kualitasnya besar, kalau misalnya ya anak-anak didik kita atau anak-anak mahasiswa ataupun pelajar-pelajar kita ini punya kualitas, itu kesempatan untuk mengambil pekerjaan di negara-negara tetangga itu besar. Karena sebagian besar negara tetangga kita itu kalau kita bonus demografi, mereka itu defisit demografi. Penduduknya seperti piramida terbalik. Jepang misalnya itu orang tua-tua yang banyak. Banyak ya. Singapura juga orang tua-tua yang banyak. Anak mudanya Korea juga habis. gitu mulai sekarang. Mana? Korea juga. Di Eropa sebagian besar juga seperti, bahkan di Cina itu juga mulai angka natalitas itu kan berturun. Iya. Kelahiran itu turun. Sehingga anak-anak muda juga semakin sedikit gitu. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi bonus demografi itu untuk masuk ke sana. Sayangnya pendidikan kita yang mahal dan tidak mampu untuk meningkat kualitas, sedikit sekali yang bisa ke luar negeri. Kalaupun ke luar negeri hanya jadi TKW, TKI yang bukan berkualitas tinggi. Padahal sebenarnya Singapura membutuhkan kelas menengah atas ya untuk pendidikan. Jepang dan lain-lain tadi. Saya punya anak didik itu karena dia ahli di bidang digital ya. Dia bisa bekerja dari Indonesia untuk perusahaan-perusahaan di Kanada. Ada yang seperti itu. Ada juga yang bekerja dari Surabaya untuk perusahaan yang ada di Singapura. Tapi semua itu harus dasarnya kualitas. Betul. Ya. Kalau punya kualitas, maka dia bisa di negara-negara yang memang kondisinya defisit demografi tadi, atau demografinya seperti piramida terbalik. Tapi kalau seperti sekarang, ya itu hanya nunggu. Kalau semuanya masih ingin kerjanya hanya di kalau istilah orang Jawa Barat tuh ngahuleng di ngariung di wilayahnya sendiri, itu hanya akan nunggu meledak. Karena mencari pekerjaan itu sulit sekali di tingkatan lokal dan nasional. Yang kedua juga kita ada semacam deindustrialisasi sekarang. Oh iya. Itu ya parah itu. Iya, itu saya orang Jawa Timur ya, Surabaya. Dulu kalau tahun 90-an itu kalau di Surabaya itu ke Rungkut daerah Rungkut itu rame macet karena begitu banyaknya orang bekerja di Rungkut. Karena di situ ada banyak industri. Dan industri yang padat karya itu industri-industri garment, industri sepatu, industri-industri yang punya banyak buruh. Itu dulu besar. Yang fast moving ya. Sekarang industri padat karya itu banyak yang meninggalkan Indonesia. Tutup, pindah ke Kamboja, pindah ke Vietnam atau juga RRC. Yang masih banyak di Indonesia adalah yang padat modal. Atau yang padat karya tapi digital tadi. Tapi itu bubble. Itu yang nah inilah makanya Pak Prabowo punya PR yang cukup besar. Makanya sebenarnya Pak Prabowo ini akan menjadi lebih bagus kalau menteri-menterinya adalah zakon kabinet, menteri-menteri yang ahli-ahli yang untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi kalau saya lihat kayaknya politik kita ini agak kurang suka dengan zakon kabinet, lebih suka kepada bagi-bagi kekuasaan untuk mereka yang berjasa, dagang sapi yang dianggap ahli hanya di tingkat eselon 1. Itu pun sekarang sudah banyak eselon 1 juga
political appointee Diserbu di era juga Pak sama Jokowi. mereka. Oh iya, udah mulai yang political appointee yang ditunjuk oleh secara politik tanpa lewat proses Meritokrasi gitu. meritokrasi begitu ya, sehingga ya karena dulu tim sukses dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu dilanjutkan dan itu terus dilanjutkan, kondisi ekonomi kita akan semakin berat, Rusak. makin rusak. Oke, Prof. Udah cukup lama ini kita ngobrol. Kira-kira apa ingin sebagai closing statement nih, Prof? Jangka pendek aja deh. Ya, jangka pendek. Mungkin ke sini, Prof. Ya, jangka pendek adalah jaga Indonesia jangan sampai ada keributan sampai tanggal 20 Oktober. Karena kalau ada keributan hanya gara-gara katakanlah, mohon maaf, misalnya Anies nggak bisa masuk di Pilkada DKI, lalu kelompok-kelompok pendukung Pak Anies yang fanatik itu marah. Kemarahan Anda, keributan Anda itu justru menguntungkan politik yang berseberangan dengan Anda. Maka jaga. Karena kita punya agenda lebih besar, yaitu apa? Pergantian presiden. Itu harus kita jaga betul sampai presiden yang terpilih di pemilu 2024 itu bisa menjadi presiden definitif, diangkat dan disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa memberikan masukan-masukan kepada Presiden ke-8. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Sigit. Banyak sekali itunya pencerahan buat kita. Amin, mudah-mudahan agak panjang ini. Iya, iya.